Halo teman-teman, balik bersama Philip di Torio Coding. Di video kali ini kita mau bahas yang namanya time complexity nih. Tapi sebelum kita bahas time complexity, sebelumnya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya tuh kira-kira begini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi yang ini nih? Nah, mungkin kelihatan simple ya pertanyaannya, cuma nanya waktu yang dibutuhkan kan. Nah, tapi sebetulnya untuk ngejawab pertanyaan ini sebetulnya tuh sangat sulit sih. Nah, kenapa sangat sulit? Karena kalau kita mau dapat eksak waktunya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kecepatan prosesor komputer kamu. Kalau prosesornya beda, pasti kecepatan prosesnya juga beda gitu kan. Nah, terus misalnya contoh lainnya, bahasa pemrograman yang kamu pakai. Bahasa C dan bahasa Java kan pasti speednya juga beda gitu kan. Nah, karena terlalu banyak faktor yang tidak tentu, makanya jadi sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, maka dari itu pertanyaannya diganti jadi kira-kira begini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi ini berdasarkan inputnya? Nah, kalau pertanyaannya kayak begini, jawabannya tuh jadi lebih mudah karena ada dasarnya, yaitu berdasarkan besar inputnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu kenali yang namanya Big O notation, yang biasanya ditulis seperti ini, kayak ON kuadrat, O1, atau ada lainnya juga ON log N misalnya, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang Big O notation ini, kita sekalian bahas soal aja deh. Misalnya diberikan suatu deret bilangan seperti ini nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya itu simple aja, hitunglah jumlah n suku pertama dari deret tersebut. Jadi misalnya nih, diberikan n-nya 4, ya berarti outputnya jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ya sama dengan 10 gitu kan. Berarti nanti outputnya itu 10 gitu. Nah, kalau n-nya 7, ya berarti outputnya 28. 28 itu dapatnya dari ya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 7 gitu. Nah, kalau soalnya seperti ini, kira-kira ngerjainnya gimana ya? Jadi di sini ada solusi sederhana untuk menyelesaikan soal tadi. Kita cukup melakukan loop aja nih. Di sini kita bisa lihat ya, loopnya dari 1 sampai n, terus kita jumlahin aja, masukin ke dalam variabel sum, dijumlahin, terus langsung kita return aja nih. Nah, di sini kita ngelakuin looping sebanyak n kali. Artinya, time complexity-nya adalah ON. Ya karena tadi kita melakukan pengulangan sebanyak n kali gitu. Perlu diingat ya, kalau tadi tujuan time complexity adalah menghitung waktu yang dibutuhkan sebuah fungsi atau algo berdasarkan inputnya. Nah, karena di sini kita inputnya adalah n nih, bisa dilihat ya dari parameternya, dan kita melakukan pengulangannya juga sebanyak n kali, bisa dilihat dari loopingnya, maka time complexity-nya itu jadi ON. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah kepikiran solusi lain selain yang ini gitu. Sebetulnya memang ada sih solusi yang lebih baik dari solusi ini. Teman-teman masih ingat gak sih rumus deret yang dulu pernah diajarin saat masih sekolah? Mungkin sekitaran SMP sih kayaknya ya. Kira-kira rumusnya itu begini nih, rumus SN ini nih. Ya ada dua sih rumusnya, sama aja sih sebetulnya yang atas sama yang bawah ini. Nah, sebetulnya soal yang tadi itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus deret yang kayak gini. Jadi kita nggak perlu melakukan looping sama sekali. Ini bisa dilihat di sini ya, ini implementasi rumus deretnya dalam code, dan kita nggak ada looping sama sekali nih. Cukup rumus aja langsung gitu kan. Nah, kalau solusinya itu seperti yang ini nih, seperti yang di kanan ini, time complexity-nya itu jadi O1. Ya karena mau berapa besar pun si inputnya atau si n ini, ya operasi yang kita lakukan ya cuma satu kali doang ini. Satu kali melakukan perhitungan rumus, abis itu langsung tahu kita jawabannya kan. Nah, meanwhile, kalau dibandingkan dengan solusi yang di kiri ini, kita semakin besar n-nya, artinya loopingannya juga semakin besar kan. Contohnya nih, n-nya 100, ya berarti kita ngelooping 100 kali. Kalau n-nya 1000, ya kita ngelooping 1000 kali. Nah,
N-nya semakin besar, jumlah loopingan yang kita lakukan juga semakin banyak gitu kan. Nah, makanya di sini itu dia ON gitu kan tadi. Nah, sekarang di sini tuh ada grafik 2D di mana garis horizontal itu yang ini itu adalah input size atau besaran inputnya, yang garis vertikalnya itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu fungsi ya dalam mikrodetik gitu ya. Nah, di sini tuh kita ada perbandingan O1 yang garis oranye ini nih dan yang ON yang garis biru. Kalau di sini kita bandingkan ya, mau berapa besar pun inputnya, si O1 itu bakalan kurang lebih ya sama-sama aja gitu waktunya. Karena dia konstan O1. Dia tidak terpengaruhi oleh besaran input. Nah, meanwhile, yang ON ini nih, kalau dilihat, dia tuh semakin besar inputnya, semakin besar waktu yang dibutuhkan. Nah, karena dia itu bergantung sama besaran inputnya gitu. Jadi ya semakin besar inputnya, semakin besar juga waktu yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan grafik ini, kita jadi tahu kan, kenapa sih time complexity itu penting. Semakin kompleks time complexity-nya, artinya semakin sensitif dia dengan besaran input. Nah, ini kan baru ON ya, teman-teman. Coba kalau teman-teman bayangin kalau misalnya ada ON kuadrat, mungkin grafiknya itu langsung loncat gitu, naik gitu. Ini kan masih apa ya, masih garis lurus, masih linear ya anggapannya. Tapi kalau dia itu kuadratik atau misalnya ON kuadrat gitu, dia mungkin udah loncat langsung gitu, langsung ke atas banget gitu kan. Nah, makanya time complexity itu penting gitu. Nah, sebetulnya videonya cukup sampai sini dulu aja, karena kalau dibahas lebih lanjut lagi bakal terlalu panjang nanti. Ya, nanti ditungguin aja video berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.